gabung dengan tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Cerdas Channel. Iya, adik-adik sekalian, apa kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan kakak Rismayanti Marpaung di Guru Cerdas Channel. Video pembelajaran kali ini akan membahas materi pelajaran di kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dengan subtema pertama, Tumbuhan Sahabatku. Nah, khusus video ini kita akan membahas muatan IPA untuk pembelajaran 3 dan 4. Adik-adik, tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui hari ini adalah sebagai berikut. Nah, adik-adik, supaya ilmu yang kalian dapatkan berkah dan bermanfaat, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video pembelajaran kelas 6 sebelumnya. Ada yang masih ingat gak? Apa sih itu perkembangbiakan secara generatif? Nah, perkembangbiakan generatif udah dibahas ya di video sebelumnya. Kalian boleh cek kembali, linknya kakak sertakan di deskripsi. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melalui proses pembuahan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami, dan yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia, terjadinya secara alami. Kemudian yang vegetatif buatan itu merupakan bantuan tangan manusia. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif kan tidak melalui proses penyerbukan. Lalu dari mana datangnya calon tumbuhan baru? Calon tumbuhan baru melalui proses perkembangbiakan secara vegetatif datang melalui tumbuhan induk, yaitu melalui proses sebagai berikut. Nah, kita bagi satu-satu ya. Yang pertama, vegetatif alami. Tumbuhan baru berasal dari tunas, kemudian umbi. Umbi ada 3, umbi lapis, umbi batang, dan juga umbi akar. Kemudian bisa juga melalui spora, kemudian geragi, dan yang terakhir rizoma atau akar tinggal. Sekarang ayo kita simak untuk lebih jelasnya ya. Perkembangbiakan secara vegetatif yang pertama, tunas. Nah, tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Yang kedua, umbi. Umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis contoh tumbuhannya bawang merah. Bawang merah mempunyai bentuk berlapis-lapis. Umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas disebut umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkak di dalam tanah. Pada permukaan atasnya ada buku-buku ruas yang tumbuh daun tebal dengan 1 atau 2 kuncup ketiak yang letaknya berdekatan sehingga berlapis-lapis. Pada permukaan bawah buku-bukunya juga terdapat akar serabut tepat di bawah batangnya.
Umbi lapis baru yang berasal dari tunas ketika keluar akan tumbuh membentuk tunas yang disebut siung. Kemudian, umbi batang. Contoh tumbuhannya kentang. Umbi pada kentang sesungguhnya adalah batang yang menjulur ke tanah. Ujung batang tersebut mengandung cadangan makanan, terutama zat tepung. Jenis umbi ini disebut umbi batang. Selanjutnya, umbi akar, contohnya tumbuhan singkong. Umbi akar yaitu akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ciri-ciri umbi akar adalah umbinya tidak berbuku-buku, umbi tidak mempunyai kuncup dan daun, dan umbi tidak mempunyai mata tunas. Yang ketiga, spora. Contoh tumbuhannya, tumbuhan paku. Spora berbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Spora dapat dilihat dengan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Pada tumbuhan paku, sporangium pada tumbuhan terletak pada bagian bawah daun. Jika bagian bawah daun dibalik, maka kita dapat melihat kotak spora di bagian tepi daun. Yang keempat, geragih. Contoh tumbuhannya, rumput teki. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Pada bagian bawah geragih muncul akar serabut. Walaupun tetap berhubungan dengan induknya, tumbuhan baru itu tidak bergantung pada induknya. Yang terakhir, akar tinggal atau rizoma. Contoh tumbuhan yang rizoma adalah jahe. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-cirinya, bentuknya mirip akar, tetapi berbuku-buku seperti batang. Nah, pada ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisi, dan pada setiap ketiak sisi terdapat tunas. Jika ujung rizoma atau tunas ketiak tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka tumbuhan tersebut tetap tergabung dengan tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Nah, kita bahas perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Yang kedua, stek. Stek terdiri dari dua. Yang pertama, stek daun, dan yang kedua, stek batang. Yang ketiga, okulasi atau menempel. Yang keempat, mengenten. Nah, adik-adik, alhamdulillah kalian sudah mengetahui proses perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu melalui proses perkembangbiakan generatif dan juga vegetatif. Semoga bermanfaat dan jangan lupa perbanyak latihan soal di rumah, belajar bisa dari mana saja. Tetap berprestasi, salam cerdas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.